Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dengan kita mengkaji kitab tauhid. Dan kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Di antara keimanan kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir Allah. Bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang ada takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Kita pengennya A, ternyata yang terjadi B atau bahkan C. Maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Ya, bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar sebagaimana yang antum ketahui itu terbagi menjadi tiga. Ya, sabar terbagi menjadi tiga. As-sabru ala ta'atillah. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Karena untuk menjadi seorang hamba yang taat itu butuh kesabaran. Ya, terkadang kita sholat itu butuh sabar untuk melakukannya. Puasa harus sabar, nahan lapar dan haus dari pagi sampai sore. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya terkadang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dan ini yang paling tinggi, ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian sabar yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena terkadang sebagian larangan sangat sulit untuk dihindari, sangat sulit untuk ditinggalkan, tapi kita berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bersabar terhadap takdir Allah. Ya, bersabar terhadap takdir Allah. Ada orang yang lahir dari keluarga fakir miskin, ya, sabar. Ada orang yang ditinggal mati bapaknya dari dia kecil, sabar. Ada orang yang anaknya meninggal, ada yang istrinya meninggal, ada yang suaminya meninggal, ada yang saudaranya meninggal, maka kita harus bersabar. Jadi secara urutan yang paling tinggi derajat sabar adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Karena sabar dalam ketaatan kepada Allah ini melakukan sesuatu, ya, dibandingkan dengan sabar meninggalkan larangan Allah, itu at-tark, ya, kita tidak perlu melakukan sesuatu gitu. Ya, kita sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Dan yang terakhir adalah sabar terhadap takdir Allah. Dan kenapa sabar terhadap takdir Allah ini urutannya ketiga? Karena di situ tidak ada pilihan manusia, tidak ada campur tangan manusia. Kan kalau ditakdirkan seseorang celaka, kan kita nggak bisa milih. Saya pengen nggak celaka, tapi qadar Allah celaka.
Saya ingin hidup bahagia dengan suami atau istri, tahu-taunya salah satunya diwafatkan oleh Allah. Kan yang seperti ini kita nggak punya kekuatan untuk menahan, untuk mencegah supaya hal itu tidak terjadi. Makanya sabar terhadap takdir ini urutan terakhir kalau secara urutan. Jadi yang pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah, yang kedua sabar meninggalkan larangan Allah, dan yang ketiga sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang ditimpa musibah, ditimpa takdir yang tidak sesuai dengan harapannya, dalam masalah ini pun manusia terbagi menjadi 4 golongan. Ya, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Ada 4 golongan. Yang pertama adalah at-tasakhut, ya, orang yang tidak menerima takdir Allah. Ya, dia tidak menerima takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada yang naik motor kecelakaan, dia menyesal, kenapa tadi saya harus naik motor gitu. Mungkin kalau pakai mobil nggak seperti ini. Intinya dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Dia bersabar ketika ditimpa musibah. Dan terkadang sudah tidak ada pilihan yang lain. Mau marah seperti apapun tidak akan merubah keadaan. Akhirnya sudah, daripada dia marah-marah, daripada dia frustasi, udah dia sabar menerima keadaan. Yang ketiga adalah ridho dengan takdir Allah. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak hanya bersabar, tapi lebih daripada itu dia ridho, dia menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini derajatnya lebih tinggi daripada yang sekedar hanya bersabar saja. Tapi dia bersabar sekaligus dia ridho dengan takdir Allah. Dia menerima dengan lapang dada. Kemudian kelompok yang keempat adalah asyukuru, orang yang bersyukur ketika mendapatkan musibah. Dan ini derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi. Dia tidak hanya bersabar, tidak hanya ridho dengan takdir Allah, bahkan dia bersyukur ketika dia ditimpa musibah. Karena dia tahu di situ ada pahala kalau dia bersabar, kalau dia ridho. Bisa jadi musibah ini akan mendatangkan manfaat bagi dia. Ada hikmah di balik musibah. Jadi dia tidak sekedar bersabar, tapi dia juga bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Dan ini adalah tingkatan dan derajat yang paling tinggi. Dari 4 tingkatan tadi, yang pertama nggak boleh, ya, harus dihindari oleh setiap muslim, yaitu tidak menerima takdir dan ketentuan Allah. Dia marah-marah, dia menuduh Allah zalim terhadap dirinya, dia menganggap Allah tidak adil. Itu yang pertama, ya, at-tasakhut. Maka ini yang harus dihindari oleh setiap muslim. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat, inilah yang harus dilakukan oleh setiap muslim, dan itu tergantung dengan kadar keimanan seseorang. Ada orang muslim yang ketika ditimpa musibah hanya sekedar bersabar, tapi ada yang lebih daripada itu. Dia tidak hanya bersabar tapi ridho. Ada yang lebih daripada itu lagi, yaitu dia bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Baik, kemudian di bab ini penulis membawakan satu ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW. Ayat yang pertama adalah firman Allah dalam surat At-Taghabun
ayat yang ke-11, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa saja yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Qala Alqamah, ya, Alqamah ketika mengomentari ayat ini mengatakan huwar rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min 'indillahi fayarda wa yusallim. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah seseorang yang ditimpa musibah. Ya, dia ditimpa musibah, tapi dia mengetahui bahwasannya musibah ini datangnya dari Allah. Musibah ini takdir dan ketentuan Allah. Fayarda, maka dia ridha dengan musibah tersebut, wa yusallim, dan dia menerimanya. Dia ridha dan menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang ditafsirkan oleh Alqamah terhadap ayat ini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa saja yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Yaitu seseorang yang ditimpa musibah, kemudian dia tahu bahwasanya musibah itu dari Allah, dan dia ridha, dia bersabar, dan dia menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kemudian dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan munasabatul babi li kitabit tauhid, kaitan bab ini dengan kitab tauhid. Apa kaitannya? Beliau mengatakan arada al-musannif bihadzal babi bayanu wujubis sabri 'alal aqdar. Dalam bab ini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa wajib bagi setiap muslim untuk bersabar terhadap takdir Allah, bersabar terhadap takdir Allah, wa tahrimi tasakhuti minha, dan kita diharamkan untuk menolak dan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, lianna dzalika yunafi kamalat tauhid. Karena menolak takdir Allah, tidak mau menerima takdir Allah, tidak bersabar dengan takdir Allah, ini semua akan mengurangi, bahkan menghilangkan tauhid seseorang. Ya, karena kita tahu bahwa di antara 6 rukun iman, ya 6 rukun iman, salah satunya kan beriman kepada takdir. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman pada hari akhir, kemudian yang terakhir beriman pada takdir. Maka beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk ini termasuk bagian dari rukun iman. Makanya kalau ada yang tidak percaya dengan takdir, ya dia tidak percaya dengan takdir, maka dia meninggalkan salah satu rukun iman. Meninggalkan salah satu rukun iman ini sama halnya dengan meninggalkan semuanya. Ya. Mengingkari salah satu rukun iman ini sama halnya dengan mengingkari semua rukun iman. Begitu pula orang yang mengingkari rukun Islam. Dia percaya dengan semuanya, tapi dia menolak kewajiban haji. Dia mengingkari kewajiban haji. Maka pengingkaran dia itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena ini rukun itu sesuatu yang harus ada, tidak boleh tidak. Sebagaimana rukun sholat, rukun haji, kalau ada yang meninggalkannya, sholatnya tidak sah. Begitu pula dengan rukun Islam, rukun iman, kalau ada yang menolak, mengingkari salah satunya, maka dia bisa keluar dari Islam. Nah, salah satu rukun Islam adalah beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir. Dan takdir sebagaimana yang antum pelajari di buku-buku akidah itu punya 4 tingkatan, arba' maratib, ya. 4 atau berapa? 4.
Ma huwa al-awwal? Al-iman bil ilmi. Yang kedua, al-iman bil kitabah. Yang ketiga, al-iman bil masyiah. Yang keempat, al-iman bil khalqi. Ya, yang pertama, kita harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kita beriman bahwasanya Allah telah menulis takdir segala sesuatu. Semua makhluk sudah ditulis takdirnya. Jadi si fulan nanti seperti apa hidupnya sudah ditulis. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Si fulan nanti menikah dengan siapa, punya anak berapa, rizkinya selama hidup sebanyak apa, kemudian nanti meninggalnya di mana, dengan sebab penyakit apa. Itu semua telah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita yang keluar dari takdir dan ketentuan Allah. Bahkan tempat setiap orang di surga atau di neraka itu sudah ditulis oleh Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditulis. Di surga itu ada si fulan, 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 fulan. Di neraka ada fulan, 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 fulan. Sudah tertulis. Dan itu tidak akan berubah. Ya, itu tidak akan berubah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ketika Nabi SAW mengantarkan jenazah ke kuburan Baqi'. Kemudian setelah penguburan jenazah, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ma minkum min ahadin illa wa qad kataballahu maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan Allah telah menuliskan tempatnya di surga atau di neraka. Kemudian ada sahabat yang bertanya, falima al-amal? Maka untuk apa lagi kita beramal? Kalau Allah sudah menakdirkan kita, sudah menulis si fulan di surga, si fulan di neraka, untuk apa lagi kita beramal? Toh kalau kita beramal soleh tapi kalau tempat kita di neraka, ujung-ujungnya masuk neraka. Kalau seseorang bermaksiat tapi takdirnya di surga, ujung-ujungnya dia masuk surga. Falima al-amal? Untuk apa lagi kita beramal soleh? Maka Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Kalau takdirnya di surga, Allah mudahkan dia untuk menuju surga. Kalau takdirnya di neraka, Allah akan memudahkan dia menuju neraka. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang ada di surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini orang yang masuk surga. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dan menginfakkan hartanya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan mengimani atau percaya dengan adanya pahala atau percaya dengan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Nabi, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya, dimudahkan menuju tujuan daripada penciptaannya. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya pahala atau dia mendustakan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Niscaya kami akan memudahkan dia menuju neraka. Ya. Allah akan mudahkan seseorang yang termasuk penduduk neraka untuk masuk neraka.
Ya, dan itu semua sudah tertulis dan sudah selesai. Yang jadi masalah, kita nggak tahu tempat kita di surga atau di neraka. Tapi kita diperintahkan untuk meminta surga kepada Allah. Minta supaya dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka. Bahkan ada orang yang jarak dia dengan surga atau neraka itu sudah sangat dekat. Ya, seperti hadis Abdullah bin Mas'ud tentang penciptaan manusia. Di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada seseorang yang jaraknya dengan surga sudah sangat dekat, sejengkal lagi dia masuk surga. Tapi catatan takdirnya mencatat bahwa dia termasuk penghuni neraka. Maka dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia mati dan dia masuk neraka. Wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan ada juga orang yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka sehingga jarak dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi masuk neraka. Tapi catatan takdirnya mencatat bahwa dia termasuk penghuni surga. Maka kemudian dia melakukan amalan ahli surga dan dia meninggal dan dia masuk surga. Jadi yang jadi masalah bagi kita nggak tahu dengan takdir kita. Itu masalahnya. Kita nggak tahu takdir kita, apakah kita di surga atau kita di neraka. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita diperintahkan untuk berdoa, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita supaya tidak hanya meminta surga, tapi minta surga yang paling tinggi. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza sa'altumul jannah is'alil firdaus." Kalau kalian minta surga firdaus. Jadi tidak sekedar minta masuk surga saja, tapi minta masuk surga yang paling tinggi derajatnya, yaitu surga firdaus. Fa innaha 'alal jannah wa minhu tafajjaratil anharil jannah wa fawqahu 'arsyur rahman. Karena dari surga firdaus itu mengalir sungai-sungai di surga, dan di atas surga firdaus itu ada arsy-nya Ar-Rahman. Jadi hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, ini kaitannya dengan takdir. Ya, tadi kita sudah bahas maratib al-qadar itu ada 4. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah. Kita beriman bahwasanya Allah sudah menulis, mencatat segala sesuatu, termasuk tempat seseorang di surga atau di neraka. Kemudian yang ketiga adalah beriman dengan al-masyiah, kehendak, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu pasti dikehendaki oleh Allah. Hatta seseorang yang berbuat dosa dan maksiat itu juga terjadi atas kehendak Allah, atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan dosa takdir atau bukan takdir? Berbuat dosa, ada yang misalnya minum minuman keras, ada yang berjudi, kan dosa itu, mencuri atau berzina, dosa atau bukan dosa? Dosa. Dan itu takdir atau bukan takdir? Takdir bukan? Takdir. Dosa yang dilakukan seseorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau itu sudah terjadi, itu takdir. Allah menakdirkan dia melakukan dosa. Ya, Allah menginginkan dan mengizinkan dosa itu terjadi pada dia.
Kan antum sudah belajar takdir itu kan ada dua, ada kauni, ada syar'i. Ada yang Allah inginkan terjadi, tapi tidak harus Allah ridha dan Allah cintai. Sebagaimana perbuatan dosa. Allah menginginkan dosa itu terjadi, namun bukan berarti Allah ridha, Allah cinta dengan dosa tersebut. Tapi kalau sudah terjadi itu takdir. Allah menghendaki itu terjadi, masyiah. Sama halnya dengan antum melakukan ketaatan, itu juga Allah yang menakdirkan itu terjadi. Allah menghendaki itu terjadi. Makanya kita harus beriman dengan al-masyiah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah, dan itu sudah ditulis oleh Allah. Ya, sebagaimana Allah sebutkan juga di surat Al-Hadid ayat yang ke 21 atau 23, Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi, tidak juga musibah yang menimpa dirimu, menimpa manusia, melainkan itu semua telah tertulis di dalam kitab, dan Allah menginginkan itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua sangat gampang, sangat mudah bagi Allah. Kemudian yang keempat, al-imanu bil khalqi, ya, beriman dengan penciptaan. Bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah, tidak ada satupun yang tidak diciptakan oleh Allah, termasuk diantaranya perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu ciptaan Allah apa ciptaan manusia? Perbuatan manusia. Apa yang kita lakukan setiap hari? Apakah kita sendiri yang menciptakan perbuatan itu, atau Allah yang menciptakan perbuatan kita? Ya, orang-orang Qadariyah mengatakan bukan Allah yang menciptakan perbuatan manusia, tapi manusia itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Yang benar yang mana? Yang benar Allah yang menciptakan perbuatan kita. Ya, antum bisa lihat ayatnya. Ya, di surat As-Saffat ayat yang ke-96. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan yang kamu perbuat. Jadi Allah yang menciptakan kita dan perbuatan kita. Makanya kita manusia, kita makhluk, maka perbuatan kita juga makhluk. Ya, bukan manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri, tapi Allah lah yang menciptakan semuanya. Sama halnya dengan antum lihat pohon nangka di samping masjid, apakah antum katakan pohonnya yang menciptakan buahnya, atau buah dan pohonnya dua-duanya diciptakan oleh Allah? Mana yang benar? Buahnya diciptakan oleh pohonnya. Berarti antum meyakini ada pencipta yang lain selain Allah, yaitu pohon yang menciptakan buah nangka. Padahal yang benar, buah nangka dan pohonnya dua-duanya diciptakan oleh Allah. Itu yang benar. Itu yang benar. Makanya ada ungkapan para ulama Al-Qadariyah, majus hadhil ummah, kalau nggak salah perkataan ulama atau hadis Nabi, Al-Qadariyah majus hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini, karena mereka meyakini adanya pencipta yang lain selain Allah. Kan orang Majusi meyakini Tuhan itu ada dua, ada Tuhan yang baik, Tuhan yang gelap. Tuhan yang baik itu ditafsirkan dengan cahaya, sementara Tuhan yang tidak baik ditafsirkan dengan kegelapan. Tapi menurut mereka di antara dua Tuhan ini yang paling baik ya Tuhan yang menciptakan kebaikan, yaitu cahaya.
Dan sebagai simbol cahaya mereka menyembah api, karena kan dulu kan belum ada listrik. Zaman dulu belum ada listrik, cahaya itu sumbernya dari api. Makanya kemudian mereka menyembah api. Tapi mereka meyakini Tuhan itu dua. Tuhan kebaikan, Tuhan cahaya yang menciptakan semua kebaikan, dan Tuhan kegelapan yang menciptakan semua keburukan. Nah, orang-orang Qadariyah juga seperti itu. Tidak meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan perbuatan manusia, tapi manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Baik, kita lanjut. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah. Makna ayat ini secara umum. Yukhbiru ta'ala anna man asabathu musibah fa'alima annaha min qadarillah fasabara wa ihtasaba wastaslama liqada'illahi hadahu Allahu qalbahu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini bahwa siapa saja yang ditimpa musibah, kemudian dia meyakini bahwasanya musibah itu merupakan takdir dari Allah, kemudian dia bersabar dan berharap pahala dari Allah, wastaslama liqada'illah, dan dia menerima takdir Allah dengan sepenuh hati, hadahullahu qalbahu, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, wa 'awwadahu kama fatahu minad dunya huda fi qalbihi wa yaqinan shadiqan, dan Allah menggantikan apa yang hilang darinya dari urusan dunia dengan petunjuk dan keyakinan. Wa qad yukhlifu alaihi ma ukhidha minhu aw khairan minhu, dan terkadang seseorang yang ridha dengan takdir Allah, bersabar dengan takdir Allah dan berharap pahala dari Allah, Allah akan menggantikan musibahnya dengan yang lebih baik. Ya, disebutkan ketika Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah ditinggal wafat suaminya, dia bersedih. Ya, Ummu Salamah sedih karena suaminya meninggal. Tapi kemudian diajari doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha atau khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan beri ganti dengan yang lebih baik. Kemudian Ummu Salamah mikir lagi, siapa yang lebih baik dari suamiku? Karena menurut dia suaminya Abu Salamah adalah orang terbaik yang pernah dia kenal. Jadi dia sempat mikir seperti itu, siapa yang lebih baik dari suamiku? Tapi ternyata setelah itu Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah dan menikah dengan Rasulullah, dan tentunya Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah, lebih baik daripada Abu Salamah. Makanya ketika kita ditimpa musibah kemudian kita bersabar dan kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Taib, munasabatul ayat lil bab anna fiha dalilan ala fadilatis sabr ala aqdarillahil mu'limah. Bahwasanya ayat ini menjadi dalil tentang keutamaan sabar, ya, bersabar terhadap takdir Allah yang tidak diinginkan atau takdir Allah yang menyakitkan. Kalau kita bersabar, Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita. Kemudian ma yustafadu minal ayat, faedah atau pelajaran dari ayat ini, fadilatus sabr ala aqdarillahil mu'lima kal masa'id. Ya, keutamaan bersabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan, ya, seperti musibah yang menimpa seseorang. Apa fadilahnya? Allah mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, menerima takdir Allah, ridha dengan takdir Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah kepada petunjuk hatinya. Dan tentunya hidayah adalah sesuatu yang paling mahal di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandingi mahalnya hidayah.
Kemudian yang kedua, annal a'mal min musammal iman. Bahwasanya amal-amal soleh itu bagian daripada keimanan. Jadi antum sholat, antum puasa, antum baca Quran, itu semua bagian dari keimanan. Jadi orang yang imannya benar, dia beramal soleh. Ya, karena al-a'mal itu min musammal iman, termasuk dari definisi keimanan. Tasdiqun bil qalb, nutqun bil lisan, wa tasdiqun bil qalb, wal 'amalu bil jawarih. Al-amal bil jawarih, mengamalkan konsekuensi keimanan dengan seluruh anggota tubuh. Ini bagian daripada keimanan. Kalau orang Murji'ah tidak, mereka mengingkari. Mereka mengatakan bahwa al-a'mal laisa min musammal iman. Ya, amal saleh itu bukan bagian dari keimanan dan tidak berpengaruh terhadap keimanan. Dan ini tentunya keliru. Yang benar, amal saleh itu bagian daripada keimanan. Kemudian yang ketiga, anna sabara sababun li hidayatil qalb. Bahwasanya bersabar termasuk di antara sebab Allah memberikan hidayah kepada hati seseorang. Ya. Dan setiap orang pasti diberikan ujian, diberikan cobaan sesuai dengan kadar keimanannya. Dan Allah ingin melihat siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu mengira setelah dia mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian dia tidak ditimpa fitnah, dia tidak ditimpa musibah? Semuanya akan ditimpa musibah. Semua orang punya ujian dan cobaan masing-masing, dan itu sesuai dengan keimanannya. Semakin tinggi keimanannya, semakin besar ujian dan cobaannya. Tinggal Allah melihat siapa yang paling bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Kemudian yang keempat, annal hidayata min thawabis sabir. Bahwasanya hidayah termasuk di antara konsekuensi atau di antara akibat daripada kesabaran. Bukan akibat ya, akibat kan biasanya yang buruk ya. Buah ya, hidayah itu buah daripada kesabaran seseorang. Jadi semakin sabar dia menghadapi ujian dan cobaan, maka akan semakin besar hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Dan ada tambahan informasi